Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi kita di Ruang Temu Inspirasi. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan timnas Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita, jurnalis yang suka ngeliput tentang olahraga, Bang Majid. Halo, Selamat datang Mas Majid. Siap, Bang Genji. Beliau ini jurnalis dari Tribun News. Nah, topik kita kali ini lagi anget-angetnya dan lagi ditunggu-tunggu seluruh Nusantara gitu ya untuk perjuangan timnas Indonesia di round 4. Ya, Yang minggu ini akan berlangsung tanggal 9 dan 9 dini hari dan 12 dini hari. nah, Di tanggal 12 ya. lawan Arab Saudi dan Irak. Nah, Ya. ini mungkin untuk persiapan di Hamin 3 kali ya, Ya. untuk di hari Senin ini ya. Kita tag tanggal 6 di bulan Oktober. Nah, ini persiapannya kira-kira untuk pemain gimana? Ya, pekan lalu yang dari Super League ya, klub-klub yang bermain di Liga Indonesia itu udah jalan setelah hari Kamis lalu. Itu sekitar ada 8 pemain dipimpin sama manajer ya, Sumarji. Pak Sumarji. Iya, itu udah memang sudah berangkat ke sana, sudah harus menyiapkan lah ya beberapa tim. Sementara pemain yang abort itu kalau nggak salah sih baru sekarang ya. Jadi sekarang sih Patrick Kluivert bilang sudah harus berkumpul minimal sih besok, karena besok itu udah masuk ke H-1 ya. Hamin 1. Dimana memang kalau H-1 itu udah ada official training, latihan terakhir. Patrick Kluivert itu akan menentukan satu komposisi pemain, 23 pemain, kan dia dimanggil 28, nantinya kan masuk 23 masuk dalam daftar susunan pemain. Yang masuk ke DSP ya? Iya, masuk DSP. Di situ juga ngetes lapangan rumput juga lah, adaptasinya seperti apa gitu. Persiapannya sejauh ini kemarin Patrick Kluivert sih bilang dia akan melihat beberapa pemain yang salah satunya oleh Romeni ya. Oleh Romeni kita tahu ya, waktu Piala Presiden ya, Oxford United ya Juli lalu, sangat disayangkan ya, dia cedera ankle cukup parah, harus dioperasi. Patah ya? Patah, harus dioperasi dan katanya dipanggil nih ketika kita baca line up, ada oleh Romeni. Dan juga kelihatan di official training ya, training beberapa waktu. Betul. Ini ya. Udah mulai kelihatan lah. Oleh juga kan di YouTube-nya The Highway. Ya, dia bilang kalau dia sudah sudah membaik lah. Tapi untuk bisa mengembalikan ini kondisi fisiknya kan harus dilihat dulu. Karena kan berapa pekan dia kan nggak habis jeda kan belum pernah main. Masa tiba-tiba main di timnas nanti ya mungkin itu akan dilihat lebih jauh lah sama Patrick. Ya, seenggaknya memberikan moral lebih lah. Betul. Nah, itu biasanya penting banget gitu ya di tim. Nah, mungkin kedatangan pemain-pemain yang di Liga Eropa gitu ya. Yeah. Hari ini juga ini Kevin Dix gitu ya sama Verdong gitu. Verdong ya udah di jalan ya. Ya, mudah-mudahan istirahat cukup gitu ya. Nah, ini mungkin tadi udah disinggung oleh Romeni gitu ya. Nah, Emil Audero udah betul-betul itu cukup kita disayangkan juga lah ya. Emil Audero yang kemarin tampil bagus lah ya di klubnya, tapi ya harus dipastikan Patrick bilang bakal absen lawan Arab dan lawan Irak. Dan memang kita timnas Indonesia sekarang itu riskannya sama kondisi kiper. Selain Emil, Martin Pas juga ternyata dia kan baru pulih dari dari cedera. Dia kan sebelum cedera dia hampir 9 pekan tidak bermain buat FC Dallas. Iya. Karena untuk pemulihan. hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan dan akhirnya baru tadi saya lihat di FC Dallas sih mengatakan bahwa ya cederanya sudah mulai pulih walaupun ada sakit sedikit. Makanya Patrick Kluivert itu menambah 2 kiper lagi. Memanggil dadakan tuh tanggal hari Kamis itu yang 8 pemain, Rizky Ridho dan kawan-kawan itu, ternyata Sumarji bilang Nadeo, kiper dari Borneo FC itu ikut dipanggil, makanya dia berangkatnya sore, dan kiper PSM Reza Arya. Jadi nantinya Martin Pas juga datang, udah ada di sana, terus ada Hernando Ari ditambah sama Nadeo dan Reza Arya. Jadi ada 4 kiper, walaupun nanti yang terpilih mungkin ada 3 kiper. Kondisi kiper kita memang agak mengkhawatirkan, di samping Emil Audero yang tidak bisa main, ternyata Martin Pas juga kondisinya belum bisa memungkinkan untuk main, tapi kita nggak tahu apakah
Patrick percaya buat turun di starting 11 atau nanti ketika lawan Irak di pertandingan di tanggal 12 atau seperti apa? Ya. Itu di lini belakang, Ya. gitu ya. Di lini depan, perkiraan lu gimana? Selain misalnya optimis oleh main, gitu, tapi walaupun nggak 90 misalnya, kira-kira Patrick Kluivert tuh milih Mauro Zylstra Ya. atau yang reguler itu Sananta? Kalau kita lihat Sananta di Liga Malaysia lagi bagus ya, lagi gacor ya. Mauro ya bagus lah ya. Tapi kita kemarin waktu lawan Lebanon belum terlihat. Belum terlihat seperti apa karena dia usianya juga masih muda, jam terbangnya juga harus seperti apa. Kalau reguler sih prediksi saya yang akan dimainkan lebih ke Sananta dulu. Tapi kalau secara postur ya Zylstra juga bagus. Atau Ragnar? Ragnar itu lebih bukan striker ya, dia lebih ke penyerang Winger kiri sayap. Iya, penyerang sayap. Untuk satu patok di depan antara Sananta sama Zylstra itu sih penggantinya oleh. Jadi memang satu striker gitu ya, Iya, pakai udah dua pasti. winger gitu ya. Iya. Atau kalau pakai false nine, Seharusnya kan bisa si Ragnar, Ragnar. bisa si Ragnar atau si Lili Pali. Lili Pali bisa. Lili Pali tapi emang winger banget sih. Ya, winger banget ya. Iya. Ya itu pemain dari ya mungkin lini depan dan lini belakang. Nah kemarin juga sempat Patrick Kluivert tuh dia mainin Verdong di tengah Ya. sama Joey Kulipesi. Ah itu menurutku menarik banget. Jadi si Dan James tuh bisa mobile ke depan gitu, dan juga back ke dia si Verdong bisa backup gitu ya. Itu gimana menurut? Ya, kemarin tuh waktu lawan Lebanon ya kita lihat walaupun hasilnya 0-0, tapi di situ emang yang dilihat dari Patrick Kluivert bukan hasil. Ternyata kita menelaah Patrick ini mungkin ya pasti itu otaknya juga si Alex Plaster ya, jangan kita lupakan ya. Kita ngelihat ada formasi bukan formasi, kita sebutnya ada peran baru dari Calvin Verdong di mana dia agak ke tengah kan biasanya kalau 3-5-2 dia harus di kiri ya. Nah, dia agak ke tengah dan kita lihat yang dominan mengoper itu malah Dan James. Makanya kita lihat Calvin Verdong dan Dan James itu mainnya dominan banget kan kemarin. Ditambah Joey Kulipesi. Mungkin itu akan jadi strategi opsi. Karena kan kita tahu kalau misalnya setiap pertandingan semua tim itu bisa menganalisis dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini akan dipakai buat opsi selanjutnya dari Patrick bagaimana melawan Arab yang notabene emang kita udah bisa secara 2 pertemuan terakhir kita unggul lah ya, seri dan menang. Positif lah ya. Positif. Timbang lawan Irak yang kayaknya Irak tulangnya tebel-tebel kayaknya. Makanya itu Irak kemarin lawan Thailand juga bisa kita lihat ya. Thailand mainnya udah gila banget tapi Irak juga mainnya lebih gila, makanya ada namanya insiden fatal. Nah ini tadi udah pemain gitu ya di lini belakang, lini tengah, sama lini depan. Mungkin strategi secara umum untuk kedua pertandingan. Nah kalau misalnya lawan Arab ya di 2 pertandingan terakhir ya memang kita cenderung pragmatis gitu, artinya kita menunggu dulu baru serangan ini. Kira-kira prediksi gimana untuk lawan Arab? Lawan Arab gue sih pede ya dengan kualitas yang ada sekarang, karena kan pemain yang dipanggil sekarang kita lihat punya menit bermain ya. Ini bukan appear atau apple to apple antara Sintayong sama Patrick Kluivert, tapi kalau gue pribadi lebih ngelihat dari kualitas pemain itu sendiri. Kita lihat bagaimana Calvin Verdong di Lille, terus kemudian beberapa pemain Eropa yang kita lihat dari data permainannya mainnya malah bagus kan. Pemain-pemain yang di Liga Indonesia juga ya mereka jam terbangnya ya malah yang bagus gitu. Sehingga ya kalau gue prediksi ya ketika Patrick Kluivert menaruh atau membuat strategi seperti apapun ya mereka sudah punya jam terbang lawan Arab. Cuman yang akan menjadi PR begini, timnas Arab dan timnas Irak itu para pemain mereka jarang yang ngebor. Jadi mereka punya spare waktu untuk bisa melakukan TC jangka panjang. Pemain kita baru bisa kumpul lengkap ya mungkin 2 hari atau besok atau hari ini. Jadi ya mungkin itu akan menjadi salah satu bisa lihat persiapan kita kurang. Cuma balik lagi, walaupun persiapan kita kurang ya kita harus percaya juga kualitas mereka di klub ternyata dipakai. Gitu Kenji. Mungkin itu akan menjadi plus minus kita akan menghadapi Arab dan Irak. Ya Aklimatisasi yang sebagian itu pemain mungkin sebagian besar udah gabung A+4 misalnya. Nah itu pengaruhnya gimana tuh menurut lu?
Cuaca ya berpengaruh juga ya. Pengaruh juga, cuman ya pemain-pemain bola profesional sekarang sih mereka sudah bisa gampang ya untuk beradaptasi dengan iklim. Cuma ya itu jarak spare waktu untuk persiapan itu rata-rata sih lebih ke penerapan strategi. Itu yang akan menjadi PR. Makanya tadi saya bilang, gue bilang kalau Arab sama Irak itu dia punya spare waktunya panjang karena pemainnya di liga dia sendiri, dia bisa maksudnya pemain-pemainnya bisa dipanggil, bisa bikin spare waktu TC jangka panjang 2 bulan kah, 2 minggu uji lah ya. coba, ya 2 minggu lah atau uji coba. Kalau kita kan tanpa uji coba, kemarin doang kan lawan Lebanon. Terus ini mungkin ini banyak dibahas dan memang menarik sih. Kalau tim-tim apa di Eropa misalnya pakai 1 striker atau 2 striker, kalau kita bingung nih 2 back atau 3 back gitu. Menurut lu gimana? Iya. Balik lagi ke tipikal pemain si pelatih ya, si Patrick ya. Iya. Kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya dia tuh tipikal, mungkin karena dia striker kali ya. Iya. Dia lebih attack lah, lebih menyerang gitu. Kita review lah sebelumnya ke pertandingan lawan Australia di mana itu perdana ya buat dia melatih ya. Itu kita 10 menit pertama kita optimis nih bisa nih. Oh ternyata malah menyerang itu malah buat Australia itu malah gampang kita kebobolan. Sementara kalau di pelatih sebelumnya Sintayong mungkin dia lebih ke bertahan. Dia melihat bagaimana pola permainan lawan itu, oh ternyata dia bisa menguasai bola lebih banyak. Jadi dia lebih bertahan, sementara kalau kita lihat Patrick itu dengan gayanya yang lebih offense. Makanya dipakai ya bisa pakai 3-5-2, dan kita juga salah satu yang kita bangga juga di squad kita punya winger-winger cepat. Salah satu ada Yakub Yance lah ya sekarang. Ada Lili Pali juga. Makanya mungkin itu yang akan dioptimalisasi dari squad kita yang sekarang ini. Ya mungkin ya kalau dari 2 pertandingan terakhir gitu ya, lawan Chinese Taipei sama Lebanon, Bahrain. dia pakai Lawan Lebanon. Ya, pakai 2 back gitu. Yeah. Mungkin ya itu juga gambaran nanti lawan Saudi dan Irak mungkin ya. Iya, cuman kalau gimana ya? Ini Arab udah levelnya dunia ya. Yeah. Kemarin Lebanon kalau kita mungkin di tahapnya cuman kejuaraan Asia atau uji coba sama Lebanon ya mungkin tipikal pemainnya sama. Sebelumnya kita harusnya uji coba sama Kuwait kan. Yeah. Tapi tiba-tiba Kuwait gagal dan tanda tanya katanya ya mungkin ada langkah untuk menjegal Indonesia, dan itu banyak lah nanti saya ungkapkan. Dan kalau balik lagi ke formasi mungkin ya saya melihatnya si Patrick Kluivert ini pengen tahu cara ofensifnya dari kita tuh seperti apa kan, walaupun kemarin sih nggak bisa golin lah ya, itu masih menjadi PR kita nih, lini depan untuk tidak bisa golin itu bisa mengoptimalkan untuk cari gol itu masih susah. Tapi ya dengan hadirnya mungkin Ragnar dimainin lagi, dan mungkin di kanan itu ada bisa Emiliano bisa. Iya, Eliano Jonathan sih ya. Nah, itu mungkin jadi angin segar gitu ya. Dan itu mungkin lebih tajam lagi gitu mungkin ya kita ya. Karena mungkin lebih cepat dan skillful gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi harapan melawan Arab dan Irak gitu ya. Nah, mungkin tadi ya lawan Arab dan Irak, menurut lu gimana prediksi skor? Lawan Arab dengan materi yang ada sekarang, dengan kalau gue sih lebih ngeliat ke kualitas pemain ya. Lawan Arab sih harusnya bisa lah. Kita bisa mematok, dan memang PSSI sih mematoknya lawan Arab kita bisa ambil poin penuh, bisa menang, minimal seri aja. Karena kan kita tahu kan kalau di round keempat ini runner up pun kita masih ada kesempatan satu lagi ke round 5. Kalau bisa seri ya ada harapan lah bisa runner up. Cuma kalau lawan Arab ya tipis lah. Tapi lebih optimis lawan Arab kayaknya ya. Lebih benar. Setuju gua. Kalau lawan Irak realistis lah ya. Irak itu levelnya udah beda. Irak itu levelnya kalau kita bisa bilang ya mungkin dia tim Eropa lah ya, mungkin tim dia udah di level Piala Dunia yang udah masuk ke 48 besar, dia udah bisa berkompetisi. Kalau Indonesia untuk sejauh ini sih mungkin kedalaman skuad terus apa ya, tapi kita nggak ada yang tahu juga kan sekarang. Bisa aja Indonesia emang doanya jutaan masyarakat Indonesia sekarang gitu. Ya lebih optimis lagi ya. Jadi menang lawan
Arab, mungkin seri lawan Irak itu bisa nganterin kita. Oh, gokil sih. Kalau lu bisa ngebayangin gak Ken, kayak nanti ketika udah tanggal 12, katakan tanggal 14, 15 balik, lu bayangin dari sekarang kalau Indonesia jadi juara grup dan lolos langsung, lu bayangin aja Bandara Soekarno-Hatta kayak gimana? Iya benar. Ya pasti sambutan. Dari sana mungkin ya gue nggak tahu lah ya. Maksudnya sampai Sudirman itu kan, wah, gue nggak bisa ngebayang pecah sih kalau sampai. Iya, dan itu juga menarik pemain ya kayak pemain diaspora lainnya buat itu mungkin jadi negosiasi ya. Bisa, Seru juga tuh. bisa. Itu memang sih sekarang sih banyak, kalau aku dapat dari narsum-narsum yang kredibel lah ya. Memang banyak dari pemain diaspora kita itu yang ya mereka tuh mau join jadi pemain Indonesia timnas. Tapi kan balik lagi, yang dilihat kan kualitas kan. Iya. Makanya gue bilang kan di kualifikasi Piala Dunia ini kalau kita tarik ini akan menjadi dua sisi mata uang berbeda buat ketum PSSI Pak Erik. Kalau misalnya berhasil ya mungkin berkat dia, karena kan program naturalisasi kan dari dia nih. Ya masifnya Dari dia. Walaupun sebelumnya banyak lah ya. Iya. Cuma dia masif karena emang pengen membawa Indonesia bisa lolos, selainnya ada plus kesempatan. kualitas ya. Betul, plus kualitasnya ada. Terus sisi lainnya kalau gagal ya mungkin akan menjadi sorotan tajam ke dia ya. Ya kita nggak tahu ada riak-riak yang beraksi setelah kegagalan atau seperti apa. Mungkin ini terakhir, Jit. Terakhir prediksi line up lawan Arab Saudi dulu. 3 belakang ya? 3 belakang. J.I.Jes, Calvin Verdong, Kevin Dix. 4-nya tuh tengahnya Tom Hai, Dan James. Terus bisa pakai kanannya tuh Zoe. sorry. Pakai berapa? Pakai 3 dulu, 3 back. Belakang dulu nih, 3 back itu J.Jes, Calvin Verdong. Mungkin ya kalau yang pakai standar biasa nih, J.Jes, Calvin Verdong. Kanannya itu bisa dipakai mungkin Rizky Ridho mungkin ya, mungkin. Terus 4-nya di atas itu Kevin Dix kanan. 2-nya itu Tom Hay sama Dan James. Kirinya itu bisa pakai si siapa ya? Pilih Pali lah ya bisa. Atau enggak Beckham kayaknya opsional babak kedua lah ya. Berdua ya. Bisa juga kemarin dipakai ya. Iya. 3 di atas ya itu Ragnar, terus si Molzistra, Tengahnya, yang kanannya Emiliano. Tekukannya bagus. itu mungkin prediksi line up menurut lo gitu ya. Prediksi line up, cuma ya sepertinya nggak jauh lah dari itu. Nggak jauh dari itu. Kayak tengah nih kayak Tom Hay sama Dan James. Ya Dan James udah pasti nih yang pasti starting banget nih ya. J.I.Jes, Calvin Verdong, Dan James, terus Dix. Terus juga Ragnar harusnya udah bisa main ya. Harusnya. Ragnar. Karena udah main juga di timnya. Iya, main juga. Zilstra gitu. Ya, mungkin itu teman-teman pembahasan mengenai timnas ini. Boleh bahas yang lain ya? Boleh apa? Boleh. Lanjut. Lanjut ya. Ini mungkin itu nanti teman-teman kita tunggu aja lawan Saudi dan Irak. Semoga mendapat poin maksimal di kedua pertandingan itu dan juga mengantarkan kita ke Piala Dunia. Nah, mungkin